penuh dengan nuansa haru biru pertemuan antara Denada dengan anak kandungnya Ressa Rosano yang terjadi kemarin. Hal itu diungkapkan oleh manajer Denada yaitu Risna Oris kepada awak media kemarin. Risna Oris mengungkap bahwa pertemuan tersebut terjadi pada momen buka puasa bersama. Tangis Denada dan Ressa memecah keheningan pada saat mereka pertama kali bersua dalam pelukan yang hangat layaknya ibu dan anak. Yang mengejutkan adalah Ressa memanggil Denada dengan sebutan ibu, sebaliknya Denada memanggilnya Nang, panggilan anak laki-laki di daerah Jawa Timur. Lantas, seperti apa suasana pertemuan tersebut dari video yang ditunjukkan oleh Risna Oris kemarin? Benarkah Denada mensupport cita-cita Ressa Rosano untuk ia gapai di masa depan? Benarkah Denada juga menawarkan rumah tinggal di Jakarta untuk Ressa Rosano anak kandungnya? Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukum Ressa Rosano dengan Denada setelah pertemuan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Manajer Denada, yaitu Risna Oris, mengungkap terkait adanya pertemuan antara Denada dengan anak kandungnya Ressa Rosano yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 kemarin. Diungkapkannya pula bahwa pertemuan tersebut terrealisasikan pada momen buka puasa bersama 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri bertempat di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Denada didampingi oleh Risna Oris selaku manajer, sedangkan pihak Ressa Rosano didampingi kakak perempuannya yang bernama Sheila, yang notabene anak dari paman Denada, yaitu Papa Dino dan Ibu Ratih. Bahkan dalam pertemuan tersebut mereka didampingi seorang yang netral, yaitu psikolog, guna memandu dan memastikan pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak kaku. Risna Oris juga mengungkap pertemuan ibu dan anak tersebut diwarnai suasana haru biru serta sangat indah. Ya alhamdulillah, ini saya juga memberitahukan sama ingin meluruskan gitu ya, bahwa Dena itu dan Ressa itu sama-sama sangat ingin bertemu. Jadi sama-sama pengen melakukan pertemuan gitu, kedua belah pihak ini. Sampai ya alhamdulillahnya terrealisasi hari ini di saat buka puasa bersama di satu tempat di Jakarta Selatan, dan di situ di Denada didampingi sama saya dan Ressa didampingi sama kakaknya yang bernama Sheila gitu. Kemudian ada juga salah satu pihak netral ya, di situ dia seorang psikolog, dan itu sudah biar pertemuan itu bisa nggak bisa mengalir dengan baik gitu, karena kan pasti mereka kan punya rasa yang masih belum gimana gitu dengan segala. Tapi pertemuan tadi Masya Allah ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi pertemuan tadi juga haru biru, indah banget pertemuan ibu dengan anaknya yang kalian tahu sendiri bagaimana situasinya. Risna Oris selaku manajer Denada juga mengungkap bahwa pertama kali Denada dan Ressa Rosano bertemu mereka saling berpelukan dengan hangatnya. Aksi berpelukan itu diwarnai isak tangis dari masing-masing pihak. Sang manajer dan Sheila pun ikut menangis lantaran merasa terharu melihat pertemuan yang menurutnya sangat indah itu. Ia mengaku bersyukur karena pertemuan yang sekalian lama ditunggu itu akhirnya terwujud juga kemarin. Itu tadi benar-benar ya, mereka saling berpelukan, ketemu, begitu masuk itu Denada langsung meluk, langsung nangis, Ressa langsung meluk, langsung nangis, itu udah biar gitu. Aku aja merinding ya, melihatnya tuh udah, aku juga ikut nangis gitu, si Sheila juga ikut nangis gitu. Itu bener-bener yang indah banget. Akhirnya pertemuan itu
terlaksana juga ya gitu. Selama ini kan kita sudah menunggu momen ini gitu, ditunggu-tunggu, dan ini ya hari baik ya. Aku bilang sama Dena, ini adalah bisyarat atau hadiah dari Allah ya gitu untuk Resa dan Denada, apalagi udah mau lebaran dekat lagi gitu. Manajer Denada juga mengungkap bahwa pertemuan Denada dan Resa Rosano merupakan klimaks dari prahara yang selama ini bergulir. Pada momen pertemuan tersebut, Denada bahkan mengungkap kepada Resa bahwa dirinya sudah menginginkan pertemuan tersebut sejak lama. Bahkan ketika Resa baru menginjakkan kakinya di bangku sekolah menengah pertama. Namun, banyak pertimbangan bagi Denada mengurungkan niatnya itu lantaran ia merasa ragu dan takut dirinya akan ditolak oleh Resa Rosano yang sejak kecil jauh dari dirinya dan akrab dengan keluarga Papa Dino dan Ibu Ratih. Dari pihak Resa juga mengakui bahwa dirinya sudah mengetahui dari lama statusnya sebagai anak kandung Denada. Tapi ada perasaan takut dalam dirinya untuk mencoba bertanya kepada Denada. Manajer Denada juga mengungkap semoga dari pertemuan ini akan ada langkah baru dan membuka lembaran baru hubungan antara ibu dan anak ini. Akhirnya ya pastinya lah. Setelah ini, selama ini kan dia menyimpan itu semua, kan nggak gampang ya. Itu bukan satu hal yang mudah loh, menyimpan dan mendam rasa segitu hebat gitu loh. Dengan segala persoalan ini ya, pasti ini adalah puncaknya dari segala macam ya gitu, dari segala rasa yang dia rasain, khususnya Denada ya gitu. Begitu juga dengan Resa gitu. Yang Resa juga pasti ternyata dia mengetahui ini pun juga ternyata udah lama sekali gitu. Cuman aku melihat ini, mendengar ya dari tadi tuh mereka berdua saling bercerita gitu. Dena juga bercerita pingin banget rasanya memberitahukan Resa pada saat usia berapa. Dena bilang, aku pengen memberitahukan ini ke kamu tuh udah lama banget, dari beberapa waktu. Mungkin saat itu Resa udah SMP atau gitu, atau apa ya, pokoknya Resa masih inilah, masih udah balik lah ya gitu. Terus cuman ya itu tadi ya, kan nggak mungkin ya semua kujuk-kujuk dengan yang Resa udah pemikirannya udah profile picture family itu harus begini, ada ayah, ada ibu gitu ya. Terus tiba-tiba Dayla datang, kamu anak aku, kan nggak mungkin gitu juga kan, pasti ada prosesnya. Jadi ya banyak lah cerita-cerita gitu, kayak Resa juga bilang, aku sebenarnya Resa juga tahu udah lama gitu kan, tapi Resa takut, pengen nanya takut gitu. Gitu juga Dena pengen ngasih tahu dia ketakutan gitu, takut Resanya benci, Resanya nggak terima, tahu dah ya, itulah ya gitu. Tapi whatever it is, semua pasti udah Allah atur sebaik-baik mungkin sampai pertemuan ini terjadi. Pasti ada hikmah di balik ini semua ya, mudah-mudahan ya kita doakan aja dan semoga pertemuan ini adalah jadi langkah baru atau lembaran baru untuk ibu dan anak ini. Selain itu, manajer Denada juga mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut, Resa Resano sudah memanggil Denada Tambunan dengan sebutan ibu. Selama bertemu, manajer Denada menyaksikan Denada dan Resa dalam kondisi yang senang dan tampak merasa sangat lega karena kerinduan mereka selama ini akhirnya terwujud. Sebaliknya, Denada juga memanggil Resa Rosano dengan sebutan Nang, panggilan orang Jawa Timur terhadap anak laki-laki. Ketika tiba di lokasi dan saat pulang pun, Resa Rosano menyalami Denada dan mencium tangannya layaknya seorang anak yang berbakit kepada orang tuanya. Obrolan antara Denada dan Resa pun tampak cair. Keduanya sering berpelukan dan saling berpegangan tangan. Di mata manajer Denada, pertemuan Denada dan Resa kemarin membuatnya ikut merasa sangat bahagia. Yang penting adalah pertemuan hari ini gitu. Yang penting mereka sudah bertemu dan itu sudah tumpah ruah segala rasa, supaya Resa tuh menyampaikan
eh, kerinduan ya, maksudnya dia senang gitu loh, dia senang, kelihatan tadi dia tuh lega sekali gitu, dan kelihatan juga Dena tuh udah yang wah kayak rilis gitu semuanya, dan mereka sepanjang obrolan itu benar-benar ngobrol meluk, benar-benar megang, benar-benar ngeliatin gitu-gitu, kayak yang ah ya Allah gitu ya, itu indah lah buat aku ya, buat aku sih ngeliatnya ini adalah hadiah Ramadan ya buat Dena dan Resa sih. Obrolannya banyak ya, macam-macam, ada cita-citanya, cita-cita Resa, keinginannya Resa. Dena tuh kayak kamu mau gimana Nang, udah manggil ibu, Dena udah manggil sebutan ibu lah gitu. Satu sama lain Dena bilang ibu, si Resa juga kan kalau anak cowok di Jawa tuh Nang ya, kayak panggilnya Nang gitu. Kalau Resa panggilnya Bu, Ibu gitu. Panggilan kesayangannya ada nggak sih Resa ibu? Nah kalau itu aku nggak tahu ya, setahu aku ya tadi cuman tadi manggilnya Ibu aja sih gitu. Ya mereka sih di chat juga Dena udah panggil Nang gitu. Tuh, biasanya kan Ibu gitu, manggil diri Dena juga udah manggil Ibu gitu. Resa juga begitu juga sebaliknya. Saya indah lah pokoknya tadi, Masya Allah. Tadi juga datang pulang salaman ya, salaman cium tangan. Aduh indah banget deh. Karena aku ngelihatnya ya dengan apa semua itu, jadi begitu nih. Aduh indah banget. Aku langsung, Masya Allah ini orang dua gitu ya, harusnya ini loh yang kita tunggu-tunggu tuh gitu. Ya alhamdulillah ya. Aku salah satu orang yang sangat ikut berbahagia atas pertemuan malam ini gitu ya. Di sisi lain, Denada juga menawarkan kepada Resa Rosano untuk tinggal di rumahnya yang terletak di Bilangan Jakarta Selatan jika Resa mau. Lantas, seperti apa respon Resa Rosano atas tawaran ibu kandungnya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Risna Oris, manajer Denada, juga mengungkap bahwa dalam pertemuan kemarin, Denada juga telah menawarkan kepada Resa Rosano rumah tinggal baginya di Jakarta. Namun Denada tetap menyerahkan semua keputusannya kepada Resa Rosano. Denada pun tidak memaksakan jika Resa Rosano merasa lebih nyaman tinggal di kos atau di rumah yang ia tawarkan, di mana Denada pun jarang menempati rumah tersebut. Menurut manajer Denada, hingga kemarin Resa Rosano masih mempertimbangkan tawaran ibu kandungnya ini. Perihal tinggal bersama, Dena juga sudah menawarkan tadi, bahkan Dena bilang, Nang itu kan katanya Resa di sini tinggal kos ya. Tadi juga aku dengar Dena juga menyampaikan gitu, tinggal di rumah ini aja gitu, di rumah dia nih, rumah dia sebelah ini gitu. Betul, rumahnya di sebelah ini kan rumah sebelah sama aku, tetanggaan sama Mbak Risna katanya gitu. Ayo, tapi kalau kamu nyaman lah gitu, yang mana Resa nyaman lah, Resa boleh lihat dulu gitu. Tapi di rumah ini kan emang Denada kan jarang tinggal di rumah sini kan gitu loh. Jadi dia bilang, ayo kamu tinggal di situ. Biasanya kan kalau di sini setiap Tante Emil ke Jakarta selalu tinggal di sini kan. Jawaban Resa. Dia bilang iya insya Allah nanti Resa pikirkan gitu. Insya Allah. Ya terima kasih. Sementara itu, diungkapkan oleh manajer Denada bahwa dalam pertemuan tersebut, Resa Rosano mengutarakan terkait rencana masa depannya, juga karir yang ingin ia geluti untuk kelangsungan hidupnya di kemudian hari di hadapan Denada.
Menurut pengakuan pihak manajer Denada sangat mendukung alias full support atas apa yang diinginkan atau cita-cita yang ingin digapai oleh Ressa. Pihak manajer juga menilai bahwa pertemuan Denada dan Ressa Rosano kali ini merupakan hadiah dari bulan suci Ramadhan juga. Terkabulnya doa-doa baik dari Denada sebagai ibu maupun dari Ressa Rosano sebagai anak setelah penantian yang cukup lama. Dan inilah momen pertemuan Denada dan Ressa Rosano anak kandungnya yang ditunjukkan pihak manajer Denada melalui satu video. Di handphonenya terlihat Denada dan Ressa Rosano saling berpelukan ketika awal mereka bertemu. Tampak pula kakak Ressa Rosano yaitu anak kandung dari Papa Dino dan Bu Ratih berpelukan dengan Denada. Untuk perihal kayak gitu, aku bukan area aku untuk ngobrolin ya, itu areanya Dena lah. Sama yang jelas kayak Ressa punya harapan, punya cita-cita, dia juga ngomong gitu, pengen Ressa tuh berharap jadi berkarir bagaimana, mau apa, dia meluahkan itu semua dan Dena full support. Ayo Nang, kamu apa yang kamu inginkan? Jadi mereka ya Masya Allah, Alhamdulillah full support lah Dena untuk kegiatan Ressa, mau apa, dia mau bagaimana, itu dia full support. Masya Allah ya, itu sih luar biasa. Makanya aku bilang ini adalah hadiah Ramadan. Ini adalah jawaban dari doa-doa Dena dan juga mungkin doa-doa Ressa juga ya gitu loh. Pasti adalah jawaban. Semuanya indah banget ya beneran. Ya. Ini pertemuan tadi. Gitu. Hah? Tahan. Ini dia lagi pas baru masuk tadi kan? Baru masuk terus langsung. Ya Masya Allah, nangis deh. Masya Allah. Dia panjang sekali. Ya, speechless lah. Tuh. Haru, sedih, bahagia. Aku sih ini juga Dena sama kakaknya Ressa gitu ya, anaknya Bu Ratih gitu. Jadi bener-bener haru sekali deh. Di sisi lain, pihak Ressa Rosano juga sebelumnya telah mengungkap terkait adanya rencana pertemuan dengan Denada yang terrealisasi kemarin. Lantas, seperti apa pernyataan pihak Ressa Rosano soal rencana pertemuan atas inisiatif pihak Denada tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pihak kuasa hukum Ressa Rosano sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa kliennya Ressa Rosano belum mengetahui terkait kemunculan Denada di salah satu podcast di kanal YouTube Fanny Rose. Saat itu pihaknya malah membocorkan terkait adanya rencana Ressa Rosano bertemu dengan Denada pada tanggal 19 Maret 2026 jelang Hari Raya Lebaran. Pihak kuasa hukum Ressa Rosano juga mengungkap bahwa rencana pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari pihak Denada, sehingga pihak Ressa Rosano tidak mengetahui di mana lokasi dan jam pertemuan ibu dan anak tersebut akan digelar. Namun pihak kuasa hukum Ressa Rosano berharap agar Ressa Rosano bisa segera bertemu dengan Denada supaya masalahnya cepat selesai. Hanya saja, pihak kuasa hukum Ressa Rosano tidak mengetahui dengan pasti apakah Denada juga selain ingin bertemu Ressa Rosano, juga ingin bertemu Papa Dino dan Ibu Ratih ayah angkat Ressa.
Belum. Baru tahu dari saya kemarin, cuma belum menyampaikan apa-apa. Si Reza nggak nyampaikan ke saya, hanya infonya sih rencananya mau ketemu dengan si Mbak Dena itu, dengan bundanya itu tanggal berapa ya? 19 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu, bisa clear lah ya. Kami juga berharap itu. Dan insya Allah baru akan terrealisasi di tanggal 19 besok ini. Ini yang nggak mau siapa dari dulunya, baru sekarang ya. Saya bingung akhirnya ini. Dari pihak mereka lah. Dari pihak mereka. Jadi si Reza mau ketemu dengan bundanya, Mbak Dena itu sah-sah saja. Kita nggak bisa menghalang-halangi itu, Mbak. Nggak bisa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.